Halo what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di channel yang kalian nantikan, yakni channel non subsidi yang selalu akan memberikan kalian informasi seputar ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Ceritanya kali ini cukup lumayan rumit juga ya guys. Sepasalnya di episode kali ini semua prahara dan juga permasalahan muncul kembali. Mulai dari bentroknya Argadana dengan Wilantara, Maudy yang semakin dekat dengan si Jidan, dan juga Ken yang semakin menjauh dari cintanya Maudy. Tapi saya mau absen dulu nih, kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar, agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi, agar senantiasa dapat terus menghibur seluruh keluarga di Indonesia. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar ulasan alur cerita sinetron Indonesia kesayangan kalian. And kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan dimulai dimana ketika ada si Maudy yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Nah, di sini pun si Jidan pamitan kepada si Maudy untuk pergi ke toilet sebentar. Namun saat si Jidan pergi, masuklah salah seorang suruhannya si Renaldi untuk menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya si Maudy agar supaya si Maudy kembali terkulai lemah lagi. Saat itu Maudy memang sudah curiga dan bertanya kepada orang yang menyamar sebagai petugas rumah sakit itu apa yang akan disuntikan, karena dia merasa dia sudah sangat sehat sekali. Lalu petugas itu pun berkata bahwa dia hanya akan menyuntikkan vitamin biasa. Namun beruntungnya sebelum petugas gadungan itu menyuntikkan racun ke badannya Maudy, keburu datanglah si Jidan. Si Jidan sudah curiga bahwa itu ternyata bukan petugas rumah sakit yang biasa mengurus Maudy, melainkan itu pasti petugas gadungan. Saat si Jidan bertanya soal kartu keanggotaan rumah sakit, orang tersebut pun tidak dapat menjawab guys. Akhirnya sempat terlibat sedikit baku hantam antara si Jidan dan petugas rumah sakit gadungan tersebut, hingga akhirnya petugas rumah sakit tersebut pun dihantam oleh si Jidan dan dia pun nampuyak dinaletak. Baik guys, dan akhirnya Maudy pun terselamatkan. Di empat penjuru mata angin yang lain nih guys, ada si Argadana yang menghadap seorang dokter yang cukup matre di sini. Nah, si Argadana meminta konsultasi soal keadaan Maudy saat ini, dan si Argadana pun di sini menyampaikan bahwa dirinya ingin membawa Maudy pulang serta bersamanya karena dinilai di rumah sakit cara perawatannya memang kurang efektif. Dokter ini pun mengizinkan si Argadana untuk membawa Maudy pulang saat ini, asal si Argadana bisa menjamin kesehatannya Maudy dan menjamin keadaan Maudy tidak tertekan oleh hal apapun. Di sini pun si dokter tidak lupa menggambarkan seolah-olah keadaan negeri ini guys. Si dokter ini menyarankan kepada si Argadana agar lebih utama untuk menyelesaikan dulu masalah administrasi di rumah sakit. Ya, kesehatan pasien nomor 2, tapi administrasi di nomor 1 kan. Itulah gambaran yang selama ini terjadi di negara kita guys. Tapi ya sudahlah, tidak ada gunanya juga kita bahas. Tak lama dari itu si Omarisma pun menelpon si Argadana dan menanyakan soal keadaan Maudy bagaimana sebetulnya. Terlebih selama ini si Argadana selalu menyembunyikan di mana Maudy sebetulnya dirawat, karena si Argadana tidak ingin melihat orang-orang dari keluarganya Wilantara mengetahui keberadaan Maudy. Arga pun di sini menyampaikan berita bahagia kepada si Omarisma bahwasanya Maudy hari itu akan dibawa pulang oleh si Argadana dan sudah diizinkan oleh pihak dokter yang lumayan matre di sini guys. Nah, akhirnya si Omarisma pun sangat senang sekali karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan cucu kesayangannya dan yang hanya satu-satunya itu. Keempat penjuru mata angin lain nih guys, dimana ada si Diena yang sedang kalang kabut dan di sana ada asap yang berkecamuk berasal dari kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian
dalam konsleting listrik. Oh, bagaimana itu? Nah, di sini kebakaran ini pun semakin lama semakin menjadi-jadi hingga terdengar oleh si Bunga yang tadinya dia mau pamitan pulang dari kafe tersebut karena selalu dicuekan oleh si Diana, adiknya si Jidan. Si Bunga pun mendengar jeritan-jeritan orang berteriak soal kebakaran. Dia pun langsung masuk ke dalam kafe tersebut dan mencoba menyelamatkan semua keadaan yang berada di dapur tempat kafe si Jidan itu, guys. Nah, si Bunga pun mencoba sekuat tenaganya untuk memadamkan api dengan semprotan pemadam. Yang jadi saya heran di sini, guys, alangkah banyak seorang laki-laki di sana. Tapi kenapa harus si Bunga yang turun tangan? Ya mungkin begitulah namanya sinetron ya. Selalu akan yang disorot itu pasti pemeran-pemeran yang memang sudah diperankan oleh sang pemilih peran. Ya, jadi sudahlah, kita bahas lagi ke scene lain. Akhirnya api itu pun padam dan si Bunga pun ke depan bersama si Dina. Namun di sini si Dina terlihat sangat dingin dan cuek sekali kepada si Bunga. Si Bunga pun akhirnya berpamitan tanpa disambut hangat oleh si Dina, guys. Nah, temannya si Dina ini pun merasa heran kepada si Dina. Kenapa si Bunga yang begitu baik kepada dirinya harus dicuekan oleh si Dina? Nah, di sini pun si Dina tidak bisa menjelaskan apa-apa, katanya karena ini memang prahara pribadi soal keluarganya juga, guys. Saya heran kepada si Dina ini, kenapa dia berjilbab tapi memiliki watak yang sangat buruk sekali ya, guys, terutama watak pendendamnya. Padahal si Bunga tidak pernah sekalipun menyakiti mereka. Tapi kenapa si Dina di sini selalu mengotak-atik dan juga menyimpan rasa dendam kepada si Bunga? Itu cuman si Dina dan Tuhan yang tahu. Baik, guys, ke scene lain lagi nih, di mana ada si Emily dan si Oma yang baru saja mendapatkan kabar bahagia dari si Argadana soal kepulangan Maudy ke rumahnya. Di sini pun si Emily merasa senang sekali, namun dia pun sekaligus dihantui rasa bersalahnya karena kecelakaan Maudy ini disebabkan oleh dirinya juga. Rencana si Emily dan si Wilantara lah yang membawa si Maudy hingga akhirnya dia tenggelam dan sempat terpuruk dalam kesakitannya. Tak lama berselang dari situ datanglah orang-orang suruhan si Argadana datang ke rumah tersebut, katanya untuk membereskan kamarnya si Maudy yang sebentar lagi akan ditinggali oleh Maudy. Namun di sini si Emily merasa heran karena di rumah itu juga banyak pembantu. Kenapa si Argadana harus menyuruh orang luar gondrong-gondrong dan juga berpenampilan jahat untuk membereskan kamar tempat tidur si Maudy? Tapi karena si Emily mendengar itu suruhan dari si Argadana, maka dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Baik, guys, sampai di sini kita simpulkan dulu. Sampai kapan kira-kira prahara dan juga kemelut yang berkecamuk antara keluarga Argadana dan juga Wilantara ini akan berlangsung? Apakah Maudy dan Ken benar-benar akan berpisah? Atau justru dalang dibalik semua ini yakni si Renaldi akan benar-benar tertangkap dan diketahui oleh semua orang soal kejahatannya? Saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.